Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan masyarakat. Tapi saya menyampaikan dulu. Nama saya Muhammad Taufik Riyadi, NIM 19042074. Kita pertama masuk dengan pengertian pemberdayaan masyarakat. Menurut IV pada tahun 1995 menyatakan bahwa empowerment is a process of helping disadvantaged group and individual to compete more effectively with other inner interests by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging political action, understanding how to work the system, and so on. Yang berarti bahwa pemberdayaan masyarakat ini ya ini sebuah proses untuk membantu baik itu grup, individual untuk bersaing secara efektif dengan kebersamaan, untuk membantu dan membelajarkan dan untuk menggunakan saat melobi, untuk menggunakan sebuah media untuk sebagai kendaraan politik dan untuk mengerti bagaimana sebuah kerja dalam sistem. Itu dijabarkan oleh IV pada tahun 1995. Di sisi lain, Paul pada tahun 1987 dalam Prijono dan Pranaraka tahun 1996 mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Yang masuk ke pembahasan yang kedua ini pendekatan pemberdayaan masyarakat. Yakni, salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya sebuah sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang digunakan. Baik, langsung saja untuk jenis pendekatan pemberdayaan masyarakat, di sini ada 6. Yang pertama, pendekatan mikro atau pendekatan secara kecil atau ruang lingkup yang kecil. Dalam hal ini, kegiatan pemberdayaan dilakukan pada kelompok sasaran yang sifatnya individual atau per orang, misalnya dalam bentuk konseling, bimbingan, serta pengendalian stres. Salah satu contoh dalam pendekatan mikro adalah adanya layanan untuk konseling bagi masyarakat yang ingin menyampaikan apa sih yang terjadi dalam dirinya. Selanjutnya, pendekatan meso, pendekatan di tengah. Pendekatan ini pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok penerima manfaat. Dalam hal ini tujuan kegiatan pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok orang klien dengan pemanfaatan kelompok dapat difungsikan sebagai media pendidikan pelatihan. Sebagai contoh, ini salah satu contohnya adalah seminar-seminar yang ada di kuliahan itu memberikan manfaat bagi pesertanya agar pesertanya itu dapat mengerti apa sih yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya pendekatan makro atau pendekatan secara besar. Untuk tipe pendekatan ini biasa juga sebagai strategi sistem besar dengan alasan penerimaan manfaat klien diarahkan pada suatu lingkungan yang lebih luas. Selain itu, ada beberapa jenis strategi dikategorikan pendekatan makro. Nah, ini perencanaan sosial, aksi, kampanye, perumusan kebijakan, lobbying, dan manajemen konflik. Sebagai contoh, untuk pendekatan makro dalam pemberdayaan masyarakat, ini adanya sebuah pemilu, di mana seluruh masyarakat itu berhak bersuara, berhak memberikan haknya untuk memilih, baik itu anggota dewan, baik itu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan yang lain. Selanjutnya, pendekatan pembangunan. Adapun kegiatan pendekatan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ini, dimana difokuskan untuk meningkatkan kemandirian, keswadayaan, serta kemampuan masyarakat. Dalam hal ini, sebagai contoh, pendekatan pembangunannya ini di mana contohnya adalah ibu-ibu PKK, di mana di sana itu
para ibu-ibu itu berperan untuk bagaimana cara meningkatkan kemampuannya dalam halnya itu, baik itu dalam program PKK contohnya itu menjual dan hal yang lain. Selanjutnya pendekatan terakhir adalah pendekatan pemberdayaan. Dalam hal ini perlu dilakukan untuk berbagai bentuk kegiatan penelitian di kalangan kelompok sasaran atau klien agar mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan, keterpurukan serta ketinggalan sehingga mereka dapat membentuk suatu kelompok yang maju dan mandiri serta bebas dari aneka ragam ketidakberdayaan. Hal ini sebagai contoh adalah pelatihan-pelatihan yang ada dalam masyarakat, sebagai contoh pelatihan dalam menciptakan sebuah produk agar produk itu bisa sukses. Itulah sebagai contoh. Baik, ini merupakan kredit atau daftar pustaka yang saya ambil. Sekian dari video kali ini. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.